Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Ahsani guna mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luaskan niat, luruskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi pada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita. Yang kita niatkan pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Ahsani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Ahsani ini. Yang kedua, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Ahsani, keluarga peserta Ahsani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Ahsani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Sayyulillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Melawati. Terima kasih Pak Helmi. Kita mulai meskipun hanya 1, 2, 3 yang on kamera. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini sesi kedua kita harusnya hari ini murojaah surat melanjutkan Al-Fajr ya, tapi kemarin ada yang belum selesai pembahasan tentang kata benda manfaatnya. sebentar. Kemarin sudah kita bahas ya Bapak Ibu. Sementara segitu dulu. Kalau kebanyakan itu. Nah kita ya kemarin kata benda yang tidak bisa tanwin. Ya.
kata benda tanpa tanwin. Nyebutnya bingung. Dengan berbagai jenisnya kemarin ya. Ya. Nah, itu tidak bisa berharokat kasroh. Kecuali, nanti ada pengecualiannya. Bajunya ada. Nanti ada pengecualiannya ya. Nah, jadi kalau misalkan saya ambil contoh, salah satunya di antara berbagai pola yang kemarin, misalkan ahsanu. Ahsanu ya, kemarin Bapak Ibu ya. Ini domahnya begini. Maka fathahnya Ahsana. ahsana. Kasrohnya Ahsan. Ahsana. Ahsana. ahsana juga. Kemudian lagi misalkan mana fi'u kemarin ya. Ya. Mana fi'u. Fathahnya Ya. mana Nafi. fi'a. Ya. Fi'a. Kemudian Kasrah. Kasroh. mana fi'a juga. Nah, kapan kata benda tidak tanwin tadi? Kata benda tanpa tanwin tadi bisa kasroh. Itu ada dua kondisi. Yang pertama, jika diawali al. Jika diawali al. Ya, berarti kalau ini jadi apa nih? Al, Sani. domahnya jadi gimana? Domahnya, fathahnya, kasrohnya, jadi al, mana, fi'u. Fathahnya, Nggak kelihatan berarti ada garis hitamnya. Ada hitam. oh, wah ini kayak yang dulu teh ya. Harus keluar. Iya. Oh, iya. Lain lagi. Minta putih aja buat di. Udah, ada nggak? Enggak. Ya bagus. Ya, udah. Ada putih semua. Harusnya dari tadi ngasih taunya. Oke. Jadi enggak kelihatan Bella saya mah. Karena di saya mah nggak ada. Di audien Ya. aja. Jadi kata benda Tanpa tanwin. Tanpa tanwin. kata benda tanpa tanwin tidak bisa Harokat kasroh. tidak bisa berharokat kasroh. Kasroh. Kecuali tadi ya. Nah, contohnya tadi misalkan domahnya ya. Ahsana. Ya, misalkan mana mana fi fathahnya Manafi'an. mana fi'a. Kasrohnya mana Fi'an. fi'a. Kata benda tanpa tanwin bisa dikasrohkan jika diawali al. Jadi domahnya menjadi al, mana fi'u. Sini al, mana fi'a. Di sini al,
mana fi'i. Nah, atau yang kedua, kata benda pertama dari KBM. Kata benda pertamanya ya, bukan kata benda keduanya. Kata benda pertamanya. Ketika misalkan dia diawali oleh huruf jer gitu ya, kata benda pertamanya. Kalau misalnya berturut-turut kata bendanya ada 3 gitu ya, berarti kata benda pertama dan keduanya. Intinya yang terakhir tuh nggak bisa. Kalau kata benda terakhirnya dia yang nggak bisa tanwin ya berarti nggak bisa dikasrohkan. Contohnya saya ambil satu aja ya, yang saya ingat aja. Misalkan kalau kata ahsanu ya ada di itu ya. Ahsanu kalau dia dalam bentuk seperti ini, maksudnya nggak ini ya, kayak tadi ahsanu gitu ya. Jadi dia tuh bisa kasroh, di kasrohnya itu ketika ber-KBM. Misalkan gini. Ahsanu itu menjadi asana, misalkan ini fakta apa kasroh ya, kasroh misalkan. Ketika ada fi di depan dan ini ber-KBM. Kurang muat. Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya di surat 95 ayat 4. Kata benda pertamanya ini, kata benda keduanya ini. Nah, di sini yang termasuk kata benda yang tidak bisa tanwin kan kata benda pertamanya ya. Ya. Ya, harusnya kalau tidak ber-KBM, dia nggak bisa kasroh. Karena ini kan nggak ada alif lam, nggak bisa kasroh. Tapi karena dia ber-KBM dan dia adalah kata benda pertama dari KBM, maka dia bisa kasroh ketika depannya ada huruf jer. Nah, di situ huruf jernya fi. Surat 95 ayat 4 bisa dibuka. Ya kan Bapak Ibu? Menjadi ahsani. Nah, karena ada fi. Tadinya ahsanu itu apa ahsanu, ahsana nggak bisa ahsani kalau tidak ber-KBM. Karena dia tanpa alif lam. Tapi karena di sini dia ber-KBM dan dia menjadi kata benda pertama, maka bisa kasroh. Dah cukup contohnya itu aja. Karena kemarin contohnya udah banyak banget. Ini mah penjelasan tambahan aja. Cukup ya. Kita langsung ke 95 ayat berapa? murojaah. Kenapa? Salah. 95 ayat berapa tadi teh? Ayat 4. 4, Bu. Nggak ada. Ada. Ada Bu Ella. Bu Ella jangan suka. Ada. 958 kan? Takwim. Bu Ella, Ada. Bu Ella kayaknya tadi sambil bobo ngeliatnya. Enggak, kan surat 95 ayat 4. Ahsan. 4. Oh, Ahsani ya. 98. Oke. Sudah selesai, cukup itu saja. Sambil jalan nanti kalau ketemu-ketemu. Sekarang kita ke surat 89 yang kemarin belum selesai. Sampai ayat berapa kemarin? 14. Ini mau ditulis dulu, silakan Bapak Ibu kalau mau ditulis dulu. Kayak dengar suara Bu Hermin saya tadi. Bukan Bu Hermin ya, siapa tadi? Bu Martin. Kemarin sampai 14 ya, Bu ya? Iya, 14. Oke.
Sudah nambah, ada Bu Martim, ada Bu Evalina, ada Bu Yufi. Lambat Bu Ati. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kalau di misalkan ada 3 KBM, ada ketiga kata benda KBM gitu, maka kata benda pertama bisa berubah, kata benda kedua bisa berubah, tapi kata benda terakhir nggak bisa berubah kalau dia kalau yang jenis kayak gini ya fathah jadinya. Contohnya Ibnu Maryam. Nah, itu Maryam itu kan dengan Ibnu ber-KBM ya, Isa Ibnu Maryam gitu. Nah, itu Maryam itu kan nama yang tidak bisa tanwin. Maka dia nggak bisa menjadi Ibnu Maryami. Tetap Ibnu Maryama meskipun dia kasroh. Jadi hanya kata benda pertama dari KBM. Atau kata benda kedua seandainya ada lanjutan ketiga. Bukan kata ganti ya kalau nggak salah dengan kata ganti juga. Bisa. Karena kan prinsipnya kata benda pertama. Atau kata benda. Intinya selama dia bukan kata benda terakhir dari KBM aja. Bisa berubah. Sudahkah ibu-ibu? Saya hapus? Atau belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah nih siapa yang belum? Jujur. Siapa yang masih mau nulis? Diam berarti sudah. Sudah, oke. Berarti kita Jujur, lanjutkan. jujur. Hari ini, Bu Ella udah screenshot belum tadi? Sudah. Udah. Iya. Oke, kita lanjutkan sekarang masih lanjutan surat kemarin. Ya. Kemarin kita sudah sampai ayat 14. Halaman ini ya. Ini kan Bapak Ibu? Al-Fajr. Ya. Iya. Ya. 1 sampai 14 sudah. Tapi saya pengen diulang lagi 1 sampai 5. 1 sampai 5. Silakan Bu Yanti. 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Demi fajar, demi malam, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah di dalam yang demikian Adakah dalam yang demikian itu terdapat sumpah bagi yang mempunyai akal? mempunyai akal? Ini akal ya? Ini apa Bapak Ibu? Ya, berakal. Yang mempunyai akal. Oke, 1 sampai 5. Sekali lagi coba Bu Elinadra, sekali lagi. Ya Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila telah berlalu. Adakah pada demikian itu sumpah bagi yang mempunyai Akal. Oh, akal. Ya, mumtaz. Oke. Ini tadi apa Bapak Ibu?
Yang 10. Yang 10. 10. 10. Ini apa? Genap. Yang genap. Yang genap. Yang Genap. genap. Yang Yang ganjil. Ganjil. Yang berlalu. Berlalu. Yang Yang berlalu. berlalu. Sumpah. 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 Yang mempunyai akal. Akal. 1 sampai 5 ini adalah sumpah Allah terhadap waktu. Jadi kalau Allah bersumpah, maka pada waktu-waktu itu ada sesuatu yang tidak ada apa ya, penting lah untuk kita amati gitu ya. Ya, di balik itu semuanya. Demi fajar, itu mengingatkan fajar itu kan kita dari sebelumnya tidur lelap ya Bapak Ibu ya. Kemudian bangun beraktivitas. Itu mengingatkan kita bahwa dari meninggal nanti kita tidur itu kita akan dibangkitkan. Ya. Dan juga kalau kita di dunia ini kan kita habis tidur, kemudian demi fajar tadi beraktivitas, itu semua perbuatan kita direkam sama Allah ya. Jadi itu ini ya, dan semua tadi intinya semua yang digunakan sebagai sumpah bagi Allah, sumpah oleh Allah itu apapun itu nggak boleh kita abaikan gitu. Ada pesan di situ yang perlu kita amati. Jadi 1 sampai 5 adalah sumpah Allah terhadap waktu. Selanjutnya adalah ayat 6 sampai 14. 6 sampai 14. Silahkan Bu Cut. Nggak ada suaranya, Bu Cut. Masih di di mute. mute. Pak Emi nggak bilang sih. Tak kalah bucit. A-nya itu apakah dulu ya Bu Ati? Tidak. Ya, tapi ketika dengan lam jadi tidakkah. Oh, tidak. Ya. Tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhan engkau berbuat terhadap hamba Kaum Ad. terhadap Kaum kaum Ad. Ya. Hamba sih. Terus yaitu penduduk Iram. Penduduk Iram yang mempunyai apa? Bangunan yang tinggi ya? Ya. Iya. Yang mempunyai bangunan yang tinggi. Yang belum dibangun. Yang belum pernah Yang ininya subjek. Yang semisalnya belum pernah dibangun. Yang semisalnya belum pernah dibangun di negeri itu. Dan kaum Samud, orang-orang yang kaum Samud ini kan kaum Samud itu kan berarti ini ya banyak ya. Makanya di sini aladina. Iya. Ya, jadi langsung aja yang gitu. Kaum Samud yang ini apa? Memotong, membelah batu. Ya, ini jamak ya? Jamak apa tuh gak nih? Batu Jamak batu besar yang keras. Membelah yang besar di lembah. Lanjut. Jadi terhadap kaum Samud yang membelah batu di lembah. Dan Fir'aun. Fir'aun yang mempunyai pasak ya. Pasak. Iya. Tentara yang banyak. Tentara yang banyak. Tentara ya. Pasak Yang atau mempunyai tentara yang banyak. Kemudian lanjut yang melampaui batas ya. Yang melampaui batas di negeri. Ya, benar kan? Itu. Yang berbuat melampaui batas. Ya, yang melampaui batas di negeri itu. Dalam negeri itu. Kebanyakan. Lalu mereka kebanyakan
Lalu ini kemarin. Lalu mereka telah memberikan kepadanya. Bentar, ini kan banyak ya. Lebih banyak. Iya. Tapi mereka telah memberikan yang banyak gitu. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan, kerusakan di dalamnya. Banyak berbuat kerusakan di dalamnya, boleh. Karena pasop. Karena itu Tuhan engkau menimpakan atas mereka cambuk yang azab. Cambuk yang apa namanya? Cambuk azab. Cambuk azab. Cambuk azab aja ya. Oke, cambuk azab. Lanjut, sesungguhnya Tuhan engkau benar-benar yang apa itu? Mengawasi. Mengawasi. Betul, mengawasi. Melakukan pengawasan. Ya. Silakan diulang lagi. Siapa yang belum tadi? Bu Elinadra udah ya? Bu Martim? Iya, Bu. Nomor 6, Ibu. 6 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhan engkau berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun semisalnya di negeri lain. Dan kaum Samud, mereka membelah batu-batu besar di lembah. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak, yaitu orang yang berbuat. Ini tuh artinya apa sih? Tentara kan? Mempunyai tentara. Tentara ada pasukan. Mempunyai tentara. Lanjut, Bu. Yaitu orang yang berbuat melampaui batas dalam negeri. Lalu mereka lebih banyak berbuat kerusakan di dalamnya. Oleh karena itu, Tuhan engkau menimpakan kepada mereka cambuk azab. Sesungguhnya Tuhan engkau benar-benar yang mengawasi. Ya, satu kali lagi. Yang belum siap. Bu Evalina. Ini berarti tentang 3 kaum yang melampaui batas ya. Kaum Ad, ya, ada 3 kaum masih di mute, Bu Eva, masih di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhan engkau berbuat kepada kaum Ad, yaitu kaum Iram, yaitu penduduk Iram, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi, yang mereka nggak usah pakai mereka, nggak yang usah kan berarti alat yang yang belum belum dibangun semisalnya yang belum dibangun semisalnya di negeri lain. Di negeri lain ya, di negeri lain. Biladi itu jamak kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah jamak ya Bapak Ibu ya, biladi ya. Ya, di negeri-negeri. Ya, di negeri-negeri lain. Di negeri-negeri lain. Yang belum pernah dibangun semisalnya di negeri-negeri lain. Dan kaum Samud yang jauh membelah. Ya, dan kaum Samud ya berarti. Ya. Dan kaum Samud. Sebenarnya Bapak Ibu coba, Samuda itu termasuk kata benda yang tanwin nggak? Samuda nama itu nama kemudian. Berarti termasuk yang tanwin nggak? Tidak. Enggak. Kalau enggak berarti kira-kira harokatnya apa itu?
Mama. Kemana coba? Ada wa, ada wa. Ada wa. Wah, Di kasroh. berarti Kasroh. ya Kira-kira kasroh karena kemana? Kasrohnya karena apa? Fi. Nyambungnya kemana? Ke karena ini nih, ngikuti bi, kata bi, benda. bi, bi. Oh, dari sini. Nah, terus lagi bi ke sini. Jadi ini samud ini Ya, kasroh, Fir'aun ini kasroh sejatinya. ya kasroh. Karena ini tuh bi ini tuh ke at iya, ke samud iya, ke Fir'aun iya, maka bisa gini. Kan di sini tadi terhadap kaum Ad, di sini juga bisa Iya, terhadap kaum Samud dan terhadap Samud. Iya, Fir'aun. Jadi bisa Firaun. Iya. ya karena bi-nya ini adalah ke Ad, ya kan? Kemudian ini penjelasan Ad tadi, ini penjelasan Ad tadi ya, kaum Ad tadi. Kemudian ke Samud, penjelasannya ini nih. Kemudian ke Fir'aun, penjelasannya ini nih. Jadi kalau Fir'aun itu punya tentara yang banyak, kalau Samud itu dia apa tadi? Memotong batu besar. Ya, Potong batu. potong batu yang Yang besar. besar. Nah, Yang kalau balah batu Ad di itu lembah. dia punya bangunan yang Iya, Tinggi. Tinggi. tinggi yang yang belum tinggi pernah diciptakan yang semisalnya tuh di dibangun negeri misalnya di lain. negeri Ya, jadi negeri lain. segini Ya, ini tuh penjelasan Ad, segini penjelasan Samud, segini adalah Fir'aun. Di mana Fir'aun. ini semua nyambungnya ke bi ke sini. Cuma kan Ad itu bisa tanwin ya sehingga kasroh tain. Tapi ini nggak bisa kasroh, nggak bisa kasroh karena tanpa alif lam dan tidak ber-KBM. Oke, KBM. silakan Bu, lanjut. Dan kaum Samud yang membelah batu di lembah. Ya, Dan kaum Firaun yang mempunyai pasak-pasak. Berarti ya. nah, kalau Samud ini kaum, Yang tapi kalau Fir'aun itu dan bukan kaum ya. Fir'aun aja Bu ya. Kaum juga. Oh, dan Kaum ya, Firaun. ya Fir'aun. Kaum juga ya. Lanjut Bu. Ya, Ya, yang melampaui batas di negeri-negeri. ya. Ya. Ini semua ya. Yang Lalu melampaui batas tuh yang mana? ya, Semua. Yang tiga tadi. ya yang Ya. Ad, Makanya Samud dan kenapa Firaun. di sini tuh Aladina. Aladina ya. Ya, banyak jamak. Aladina. Ya. Lanjut. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalamnya, di negeri maksudnya, di Ya. dalamnya. Lalu Haknya kembali kemana Bu? mereka Di dalam ya negeri. Ya, di dalam bilang ya. negeri itu dalam Ya, albilat makanya ini. gendernya Ya, albilat. perempuan. Lanjut, maka ini lalu ya, lalu ya. Karena itu Lalu Karena boleh Tuhan karena engkau Bu. Karena Tuhan engkau lalu Tuhan engkau menimpakan karena Ibu ya karena Tuhan engkau menimpakan kepada mereka cemeti azab gitu. Ya. Sesungguhnya Tuhan engkau benar-benar mengawasi. ya, mumtaz. Oke, sebelum kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Jadi ayat 1 sampai 5 adalah sumpah, ayat 6 sampai ayat 14 itu adalah pelajaran sejarah orang yang jadi Allah menceritakan orang atau bangsa atau kaum yang mereka itu melampaui batas. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin diulang satu kali lagi. Ayat 1 sampai 5 adalah yang belum siapa ya? saya. Bu Yufi belum. Bu Yufi ayat 1 sampai 5 Bu Yufi. Kemudian dilanjutkan ayat 6 sampai ayat 14 adalah Bu Alinadra udah? Udah. Udah? Bu Ani sudah? Belum. Ya, Bu Ani, silakan. 1 sampai 5 Bu Yufi, lanjut 6 sampai 14 Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Demi fajar, demi malam yang ganjil, yang 10, 10 demi yang genap dan yang ganjil, dan
demi malam yang berlalu. Demi malam apabila telah berlalu. Ya, telah berlalu. Apakah Adakah di dalam yang demikian? Adakah di dalam yang demikian sumpah-sumpah Dapat sumpah bagi orang yang berakal. yang mempunyai akal. Banyak akal. Iya. Tidakkah? Engkau melihat bagaimana Tuhan kau. Siapa? Ayo Bu Ani. Oh iya saya. Tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhan engkau berbuat terhadap kaum Ad, penduduk Iram, Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi, yang belum pernah diciptakan semisalnya di dalam negeri-negeri lain. Ini kenapa alati kira-kira? Karena perempuan ya. Iya, tunggal ya. Iya. Ya, tunggal. Di sini tunggal. Jadi yang ini nih. Lanjut. Dan kaum Samud yang membelah batu-batu yang besar dan keras di lembah. Ya, kalau di sini aladina karena kaum Samud. Lanjut. Dan terhadap Fir'aun. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai para pemimpin, yaitu orang-orang yang melampaui batas di dalam negeri-negeri. Kayaknya nggak perlu pakai yaitu. Di dalam negeri. Ini kalau yaitu tuh kalau misalkan ini ya. menjelaskan ini. Ini nggak menjelaskan ini. Ini tuh adalah kesimpulan untuk tiga ini nih. Ini mereka semua tadi. Orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas di dalam negeri. Di dalam negeri mereka masing-masing ya. Iya. Mereka Lalu masing-masing. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalamnya. Karena itu Tuhan engkau menimpakan cambuk azab kepada mereka. Sesungguhnya Tuhan engkau benar-benar yang mengawasi. Oke, mumtaz. Kita lanjutkan, ya sama-sama. Kita lanjutkan, ayat selanjutnya adalah 15 sampai 20. Ya, 15 sampai 20. Mari kita lihat. 15 sampai 20. Bu Ella. Saya kan nggak bisa ngelihat. Iya, maaf coba. Pak Sultan Parmanto. Nggak apa-apa, saya coba. Tapi sambil di ini ya nanti. Ayat berapa? 15 sampai 20. Masya Allah, saya kayaknya banyak lupa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun manusia apabila apabila Tuhannya mencoba ya apa cobaan ini itu ibtala ya mengujinya. Jadi maknya kita lewat ini, nggak usah. Apabila Tuhannya mengujinya, kan itu KKL ya. Apabila Tuhannya mengujinya, maka dia memuliakannya. Dia memuliakannya dan menggembirakannya ya. Memberikan nikmat. Ya, memberikan nikmat kepadanya. Memberikan nikmat kepadanya. Lalu dia berkata, Tuhanku memuliakan aku. Ya, Tuhanku. Ini apa Bu Ella? Bentuknya apa Bu Ella? Itu KBSL ya. KBM akromani. Bukan. Ya ini ya akromani dua ini kan? Enggak, bukan KBM. KKL. KKL. Akroma. Oh, yang
Iya. Akromat yang Apalah. tambah nih. Oh, gitu ya. Jadi harusnya ini tuh nih, harusnya gini nih. Iya. Iya, pada ya. Ya, Tapi Ya, karena di pakai ya. akhir ianya ya, hilang. di akhir ya-nya Yang hilang. memuliakanku. Dia telah Romani. memuliakan. Dia telah Hilang memuliakan. karena apa? Dia Buat telah hilang karena apa? memuliakan aku. Maka dia berkata, wahai Tuhanku. Hah? Hilang kenapa ya-nya tadi? Hilang kenapa ya-nya? Kalau di akhir suka hilang, Bu Di Ella. akhir ya. Oh, ini walaupun KKL ya, di akhir Iya. hilang. Oke. Oke. Ku Dan dia telah adapun memuliakanku. lagi ya. Dan adapun Dan apabila bila Dia eh, dia dia menguji, menguji, dia mengujinya, bentar gak kelihatan, dia mengujinya, maka maka sungguh dia menetapkan atasnya. saudara tuh menentukan ya, ini dulu nih, menentukan atasnya rezekinya, menentukan Rezekinya rezekinya atasnya. ya menentukan rezekinya rezekinya. kepadanya atasnya, maka dia berkata, Kalau udah kepada Tuhanku, jangan pakai kepadanya atas ya Bu Ella. apa? Jangan diborong semua. Gimana saya tuh Ya, agak nggak fokus. Maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. ya, dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Menghinakanku karena pola amalah. Coba kita lihat tuh. Kata Hana ada di mana? Wahana. Enggak lah Pak Helmi, bukan Wahana, Pak Helmi ini mah. Alif di depan. Alifnya tadi Hawana apa Hayana Pak Helmi? Oh, Hawana ya. 4 berapa Bu? 488. Hana, oke. Hana itu kan hina, menghinakan ya. iya. Ya, soalnya gini, tidak selalu af'ala itu mekan, itu perlu dicatat, tidak selalu. Makanya saya selalu memastikan karena tidak selalu mekan. Jadi kalau itu harus dipastikan, memang kebanyakan mekan. Lanjut ya. Lanjut, tadi sampai berapa Bu Ella? 20 ya? Lanjut. Sekali-kali Ya, tidak. sekali tidak. Bahkan, Sekali-kali tidak, jangan sekali dong. Ya, sekali-kali tidak. Bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Dan kalian tidak menganjurkan atas memberi makan ini makannya memberi makan orang-orang miskin. Dan kalian memakan apa nih Taurat Taurat waris ya, harta warisan. waris ya. Oh ya, harta warisan dengan yang apa? Dengan makan, dengan semakan-makannya yang banyak gitu ya. Sebanyak-banyak. Kan ini akar katanya sama kan dengan ini. Iya. Oh iya. Kalian makan harta warisan, semakan-makannya, sekenyang-kenyangnya, seloba-loba, apa ya. Rakus lah intinya. Ujungnya ini apa lama ya apa? Iya, apa kalau di itu apa? Sebanyak-banyaknya. Dengan ya boleh sebanyak-banyaknya. Secara warisan apa ya, secara enaknya berbau sebanyak-banyaknya ya. Ya, rakus kan serakah ya loba apa gitu. Lama kan, lama artinya apa Bapak Ibu? Penyatuan. Apa ya? Yang terhimpun, terkumpul, penyatuan. Jadi dan kalian makan harta warisan semakan-makannya yang terhimpun gitu. Sebanyak-banyaknya dengan penyatuan. Banyak-banyaknya gitu aja dah. Lama itu penyatuan, Bu. Penyatuan. Oh, penyatuan.
Kalian aduk. memakan Campur aduk. Mungkin harta Campur warisan itu harta dicampur warisan. aduk, disatukan yang yang halal dan yang bercampur haram. aduk. Ya, Oh, Atau warisan yang bercampur aduk. maksudnya dihimpun itu, dikumpulkan itu tuh maksudnya antara, ya dicampur menimbun aduk ya. antara, kan gini ya Bapak Ibu, kalau misalkan kita punya uang nih, uang kita tuh halal. Nah, Mhm. anak yatim tadi, uangnya dia itu halal bagi dia, tapi kan haram bagi kita. Nah, ketika Iya. kita campur dengan punya kita, jadilah dicampur adukkan itu antara uang yang halal dengan yang haram tadi. Mhm. Jadi Jadi bukan bermakna apa namanya, ini memakan terkendali lah mungkin ya. banyak, bukan berarti dia rakus dengan harta anak yatim tadi gitu loh. Ya, tapi dia itu ya harusnya hak anak yatim sama dia dicampur adukkan, hartanya tuh digabungkan dengan punya dia. Intinya ketika make aja gitu enggak. Iya. Iya. Karena Udah hartanya gitu aja. sejatinya, harta kita halal, asal muasalnya kan harta anak yatim tuh halal bagi anak yatim. Ketika kita disuruh ngeluar, kemudian kita pakai, kita campur adukkan dengan punya kita, jadilah ini. Iya lah istilahnya gitu ya. Himpun kan artinya? Himpun artinya apa? Menghimpun ya. Ya. Dan kalian Berarti memakan harta warisan. Ini berarti apa? Sifat ya. Sifat dari harta yang dimakan tadi. Dengan memakan. Lanjut, dan kalian lebih mencintai harta benda. Tidak ada lebihnya Bu Elang. Ya, mencintai harta Kalian benda, mencintai kekayaan, hartanya, mencintai harta dengan secinta-cintanya semuanya. Semuanya. Secinta-cintanya. Sekali-kali tidak. Lanjut Bu Elang. Apabila sekali-kali sampai 20. Sudah. Ya. Apabila sudah Bu Ela. Sampai 20. 15 sampai 20 itu ya kritikan terhadap manusia yang ini ya, yang memakan harta anak yatim, orang miskin. ya, harta yang haram. Apa ya? 15 sampai 20 tuh. Ya, intinya di sini kan dia makan harta anak yatim ya, sama harta ini orang miskin. Tidak memberi makan orang miskin tadi gitu ya. Coba kita ulang lagi deh, saya jadi ngeblank. Diulang lagi ayat berapa? 15 sampai 20. Bu Evalina udah Butini. Iya Bu Atik. Ayat 15 sampai 20. Pelan-pelan kita sama-sama sedang membenarkan ini. Ayat 15. Maka salah. Benar-benar maka adapun saya salah. Manusia Ya. Apabila Tuhan mengujinya, hanya mengujinya, maka lalu kalau ada apabila ada fa itu maka. Oke. Maka dia memuliakannya dan dia menyenangkannya. Memberi itu ya, nikmat ya. Iya, menyenangkan kalau gitu. Menyenangkan. Iya. Bukan nikmat ya. Bisa. Di 459 berarti. Soalnya akar katanya na'am. Iya. Ya, menyenangkan ya Bu. Dia menyenangkannya. Maka lanjut. dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ayat 16. Sebentar Bu, maaf ya Bu ya. Ternyata di sini ada fa juga. Mari kita lihat. Fa yang mana? Kemana? Coba kita lihat. Kayaknya fa ida ini fa-nya ke sini. Ya. Kalau ini itu kenapa dia lalu? Karena nyambungin antara KKL ini dengan KKL ini. Betul, maaf ya Bu ya. Iya. Ya. Jadi ida ini fa-nya ke sini.
Jadi yang Kalau pertama ini lalu fa. ya, Bu. Ya, berarti yang pertama lalu. Bisa diulang mungkin Ibu? Maka adapun Adapun manusia, apabila Tuhan yang mengujinya, lalu dia memuliakannya, dan dia menyenangkannya, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. ya, 16. Dan adapun apabila dia mengujinya, lalu dia menentukan rezekinya atasnya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Ya, Bu. Ya. ini perbuatan mereka ya. Sekali-kali tidak. Jadi 17. kalau Oh ya, ya, Sekali-kali tidak. lanjut Bu. lanjut Bu. Sekali-kali tidak demikian, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. 18. Dan kalian tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Boleh nggak, Bu? Apa Bu? Hado apa ya, lupa saya. Dan kalian Apa Bapak Ibu hado? Menganjurkan. Hadu menganjurkan. Menganjurkan. Ya, lanjut Bu. Dan Memberi makan, Bu. ya, Memberi makan orang miskin. Saling menganjurkan, Bu. Menganjurkan. saling. Karena polanya ya. tafa'ala Adu ya. ya. Tafa'ala. Tafa'ala. Lanjut, Bu. Sebentar, saya penasaran ini. Karena gini, tidak selalu. Sebentar, coba halaman berapa ya? Hadu. Tafa'ala, Bu. Ini akar Ini katanya. 104 Mahmud Yunus. Fadol. Hado. Untuk mengajak. Hado. Ini hado yang ini kan akar kembar bukan? Iya. Iya, kembar. Kan Iya, hado. itu kan tafa'ala. Ada di mana? 104 nggak ada akar kembar. Berarti di Oh, ada mengajak. Ya, ada mengajak terus polanya di sini nggak ada. Tafa'ala. Nggak ada pola. pola fa'ala dong. Pola itu nggak ada. Di Munawir 274. 274. Ini kan polanya tafa'ala ya. Iya. Tafa'ala. Nggak ada juga. Mana? Nggak ada ya. Nggak ada. Berarti saling mengajak. Saling mengajak. Karena tafa'ala. Saling mengajak itu berarti menganjurkan. Menganjurkan. Ya, bisa lah ya. Saling mengajak. Dan kalian tidak saling mengajak untuk memberi makan orang miskin gitu ya. Dan kalian tidak saling menganjurkan boleh, silakan. Memberi makan orang miskin. Ya, Bu. Dan kalian tidak saling menganjurkan memberi makan orang miskin. Dan kalian dan Bu. Dan kalian tidak saling menganjurkan yang mana Bu? memberi makan ulang lagi. 19 lagi, Bu. Sekarang. 19 lagi buat ini. Oh, 19. Dan kalian memakan harta warisan
dengan cara menghimpun sebanyak-banyaknya, Ya, boleh. mencampurkan yang halal dengan yang haram. Gimana, Bu? Salah Maksudnya satu. yang sesuai dengan ini aja, Bu. Ya, apa lama itu, Bu? Lama itu Penyatuan. penyatuan. Iya. Jadi mencampur Iya. adukan. Iya, Iya, udah dengan gitu, Bu. mencampur adukan gitu aja, Bu. Ya, Ya. berarti begitu aja. Ulangi lagi ya, Bu ya. Kalian Ya. Dan kalian memakan harta warisan dengan cara menghimpun dengan mencampur adukan. Saya tuh kemarin apa ya, bingung. Kemarin apa sih Bapak Ibu, lupa saya. Dengan Artinya sebanyak-banyaknya dengan penyatuan gitu. Menghimpun sebanyak-banyaknya dengan dengan mencampur adukan. sebanyak-banyaknya dengan penyatuan. Iya, memang pencampur aduk kan. Ya. Tapi kata-kata enaknya gimana ya? Dan kalian makan harta warisan dengan 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 sebanyak-banyaknya cara menghimpun dengan sebanyak-banyaknya penyatuan. Ya, udahlah. dengan Dengan mencampur menghimpun adukan. sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, bisa lah ya. Lanjut. Dan mencampur adukan, Ibu. Mana Yang Bu yang terakhir. mencampur adukan? Apa Udah maksudnya? selesai yang 19 tadi. terakhir. Sekarang ini Selesai. mencintai. 20 ya. Dan 20. Dan kalian mencintai mencintai harta benda dengan secinta-cintanya. cintanya yang jamak itu apa? Yang Jamak. melimpah. Di Ya, sini kemarin melimpah. ya. Damma. Oke, selesai. Sudah cukup sampai 20. Terima kasih, Bu. Lanjut. Makasih Bu Tini. Siapa yang belum ya Pak Helmi? Saya lupa. Bu. Bu ini Bu Oh, iya. Bu Yuliani. Yuliani. Ada Bu. Ada iya. Bu Wiri juga. Bu Bu Yuliani ada, Bu Yuliani. Yuliani. Silakan Bu Yuliani. Coba Bu Atila, ini nggak pernah ikut soalnya. Bu Kalia. 15. Iya, Bu Wah. Yurni. Salah, 16 ya? Oh, diulang. 15 sampai 20. Bu Riri ada, Bu Yurni. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu Memuliakannya dan menyenangkannya. menyenangkannya, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dan adapun apabila dia mengujinya, lalu menetapkan rezekinya atasnya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim dan tidak saling menganjurkan memberi makan orang miskin dan kalian memakan harta warisan dengan semakan-makannya dan dengan cara menghimpun atau dalam kurungnya mencampur adukkan yang halal dengan yang haram. Jadi dengan cara menghimpun yang pendeknya. Dan kalian mencintai harta dengan secinta-cintanya. Apa ini jamak tadi? Semuanya. Yang melimpah. Yang berlebihan kan, Bu? Cintanya yang melimpah. Terima kasih Bu. Lanjut, siapa? Bu Yurni. Bu Yurni belum? Belum. Bu Yurni, gimana? Masih tertutup? Ya, saya nyambi ya, nggak apa-apa Bu ya. Ya. 15 sampai 20 Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Maka adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia memuliakannya dan dia menyenangkannya ya, menyenangkannya. Dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Kemudian ya 16 ya. Dan adapun apabila dia telah mengujinya, lalu dia menentukan atasnya rezekinya. Maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Ayat 17, sekali-kali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Dan kalian tidak saling menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini itu jamak ya? Orang-orang miskin. Ya betul nggak? Jamak kan Bapak Ibu ya? Ya, orang-orang miskin. Kemudian 19 ya Bu. Dan kalian akan memakan harta warisannya dengan berlebihan atau mencampur adukkan. Ya. Kemudian 20, dan kalian mencintai harta secinta-cintanya yang berlebihan. Ya. Itu ya Bu. Ya, makasih. Ya, sambil nyambi. Iya, apa-apa Bu. Iya. Bu Holia udah belum? Belum, Bu. Ya, silakan Bu Holia. Oke, Bu. Dari 15, Bu ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun manusia apabila Tuhannya yang mengawasi, mengujinya, lalu dia memuliakannya dan dia menyenangkannya. Maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun apabila dia mengujinya, lalu dia menentukan rezekinya padanya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ya, menghinakanku. Oh, menghinakanku, ya. Sekali-kali tidak. Bahkan kalian telah memuliakan. Bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Dan kalian tidak saling menganjurkan. Menganjurkan aja Bu. Tadi kalau saling tuh mengajak ya. Oh ya. Dan kalian tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dan kalian memakan harta warisan dengan sebanyak-banyaknya. Dengan cara menghimpun. Saya tuh bingung, enaknya gimana ya? Yang pendek aja makan mungkin. harta warisan makan-makannya dengan penghimpunan. Cara menghimpun sebagai Dengan cara mencampur menghimpun. adukan yang hal. Ya, maksudnya menghimpun itu campur adukan gitu. Ya. Jadi ini semakan-makannya gitu ya. Dengan jadi udah rakus ya itu dicampur adukan. Dan kalian memakan harta warisan, mencintai lewat lagi sama 20 lagi. harta secinta-cintanya dengan secinta-cintanya. Ini apa? Jamma tadi?
Semua yang melimpah. Melimpah. Secinta-cintanya yang melimpah. Jadi kalau ini melimpah, kalau ini menghimpun. Dilimpahkan ini ya. Ini penghimpunan, ini pelimpahan. Jadi secinta-cintanya dengan pelimpahan. Ini makan semakan-makannya dengan pengumpulan. Dicampur adukkan. Jadi ketika makan dicampur adukkan. Melimpah berlebihan bisa juga kali ya Bu ya. Iya bisa. Melimpah ya berlebihan. Cara berlebihan begitu Bu. Ya, cara Dan berlebihan. kecintaan. Jadi dan kalian mencintai harta benda secinta-cintanya yang berlebihan. Dengan berlebihan. Iya, intinya hubungan ini kalau ada akar kata yang sama, kemudian ini tuh maknanya gitu. Kalau menjelaskan enak sejelas-jelasnya, menerangkan enak seterang-terangnya. Kalau mencintai jadi secinta-cintanya. Secinta-cintanya. Meskipun nggak enak tapi gini maksudnya meskipun nggak enak artinya, tapi rasanya itu kita paham di balik itu gitu bahwa jadi dalamnya itu tuh dapat kalau ini meskipun nggak enak sih memang didengar ya. Kayak ini kan kalian makan harta warisan semakan-makannya, berarti harta warisan sama dia dimakan campur adukkan gitu. Semakan-makan. Ya. Apa coba mau diterjemahkan gimana bingung. Soalnya kalau dibaca di Depak doang ngikutin Depak rasanya kurang dapet. Kalau di sini kecintaan berlebihan boleh nih kita dengan jadi boleh lain kita ngikutin Depak yang ini ya. Kecintaan yang berlebihan tadi kan secinta-cintanya di apa tadi di yang melimpah ya yang melimpah kan berlebihan jadi boleh nih kalau kita ngikutin Depak supaya enak dengan kecintaan yang berlebihan boleh lah ya dengan kecintaan yang berlebihan. Kalau ini di Depak apa dengan mencampur adukkan. Campur adukkan. Emang beda sih jadinya. Enak-enak yang memang apa adanya. Kalau mau dapat rasa apa adanya, tapi kalau mau ngerti maksudnya, maknanya di Depak. Tapi kalau rasanya gramatikal. Cukup Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi, udah jam 17.14 sementara masih sampai ayat berapa ini? 30 masih lama ini. 20. Nggak apa-apa ya, kita ini nanti kalau kebanyakan itu. Sekarang saya mau ngulang ayat 1 sampai 5. Bu Riri mana Bu Riri? Bu Riri ada Bu Riri. Udah sehat. 1 sampai 5 Bu Riri. Ya. 1 Oke, sampai Bu Riri. 5. Ya, kemudian selanjutnya 6 sampai 14 Pak Helmi. Yes. Ya. 15 sampai 20 Bu Yanti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi fajar. Demi malam yang 10. Demi yang genap dan yang ganjil. Demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah? Sumpah bagi orang-orang yang berakal. Tidak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhan engkau berbuat terhadap kaum Ad, yaitu kota yang mempunyai bangunan tinggi, mempunyai bangunan yang tinggi, yang semisalnya belum diciptakan di negeri di negeri ini, negeri lain, di negeri-negeri lain. Oh, di negeri-negeri lain ya, bukan negeri ini, di negeri-negeri lain. Dan kaum Samud
Dan terhadap dan terhadap kaum Samud yang apa itu? memotong, Membelah batu ya. ya membelah Membelah batu dengan Di lembah. membelah batu di lembah. Dan kaum Fir'aun terhadap dan terhadap kaum Fir'aun yang mempunyai tentara-tentara mempunyai tentara-tentara yang mereka melampaui batas di negeri-negeri lain. Enggak, kalau ini di negerinya. Kalau ini bukan di negeri lain. Mereka melampaui batas itu di negeri-negeri mereka. Di negeri-negeri mereka tadi bilang. Nggak usah di negeri aja Pak Helmi. Di negeri. Maksudnya di dalam negeri ya. Di dalam negeri ya. Maka apa tadi? Mereka banyak berbuat kerusakan di dalamnya. Ini apa tadi? Karena Tuhan engkau telah menimpakan atas mereka cemeti azab. Cemeti azab. Cambuk azab. Lanjut, sesungguhnya Tuhan engkau benar-benar yang mengawasi. Maka adapun manusia apabila udah 14 Bu Yulianti itu. Sampai 14 Pak Helmi. Sampai 14 bukan sampai 16 tadi. Sampai 14 Pak Helmi. Oh iya. maaf. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia memuliakannya dan dia menyenangkannya, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dan apabila dia memuliakannya, mengujinya dan menetapkan atasnya lalu menetapkan atasnya rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Tuhanku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Dan kalian tidak saling mengajak untuk memberi makan orang miskin. Dan kalian memakan warisan ya Bu. Dan kalian memakan warisan. Memakan harta warisan dengan sebanyak-banyaknya dengan cara menghimpun. Dan kalian lebih bukan lebih Bu, mencintai aja. Karena Bu? bukan KBSL. Apa Bu? Mencintai. Mencintai. Dan kalian mencintai harta benda secinta-cintanya secara berlebihan. Ya, boleh, begitu boleh. Oke, makasih Ibu-Ibu. Jadi ayat 1 sampai 5 itu Allah bersumpah demi waktu. Ya, tujuannya untuk menarik perhatian pada 3 orang yang melampaui batas tadi ya. Nah, di ayat selanjutnya 6 sampai 14 itu adalah pelajaran yang diberikan sama Allah kepada kita, pelajaran dari sejarah
masa lalu di mana ada bangsa atau kaum yang mereka perbuatannya melampaui batas, yaitu kaum Ad yang mereka punya gedung yang sangat tinggi dan kokoh, ya, di mana gedung-gedung itu tidak pernah ada negeri lain manapun yang membangun sebelumnya. baru Ad, berarti peradabannya tinggi banget pada saat itu. Kemudian juga pada kaum Samud, ya, yang dia itu bisa memotong, membelah batu ya di lembah. Kemudian Fir'aun yang dia punya kekuasaan yang sangat ini ya, karena banyak tentara di situ. Dan semuanya tadi itu mereka adalah orang-orang yang melampaui batas di negerinya mereka. Ya. Kalau ini tadi negeri lain, ini ya. Ya, itu ya ayat itu. Terus kemudian sampai ke sini apa nih? Maka ya. Maka mereka berbuat banyak kerusakan ya di dalamnya, di dalam negerinya masing-masing tadi ya. Ya, lalu apa karena Tuhan engkau menimpakan ya kepada mereka cemeti atau cambuk azab. Sesungguhnya Tuhan engkau benar-benar yang mengawasi. Itu sampai ayat 14. Ini adalah pelajaran tiga kaum yang melampaui batas. Ya, 3 kaum yang melampaui batas. Jadi mereka melampaui batas ini. Mereka banyak berbuat kerusakan di negeri mereka, di dalam negerinya. Ya, sampai kemudian Allah itu menimpakan azab ya kepada mereka, karena sesungguhnya Allah itu mengawasi sepak terjang mereka, perbuatan mereka. Jadi surat ini itu memang temanya adalah pengawasan dari Allah secara keseluruhan ya, secara keseluruhan tema dari ayat ini adalah secara umum, yaitu pengawasan dari Allah. Di mana ada 3 kisah kaum yang dimusnahkan oleh Allah. Ya, makanya di sini ada soba, Tuhan engkau menimpakan kepada mereka cemeti azab, maksudnya itu menimpakan azab gitu kepada mereka itu. Dimusnahkan gitu mereka itu. Kan semuanya musnah ya Bapak Ibu ini ya. Fir'aun musnah, kaum Samud musnah, kemudian jadi kata-kata cemeti azab tuh maksudnya ke situ. Musnah mereka itu. Musnah. Nah, sesungguhnya artinya apa? Sesungguhnya Tuhan engkau benar-benar yang mengawasi. Jadi semua sepak terjang mereka itu ketika di dunia itu diawasi, sampai kemudian perbuatan mereka melampaui batas itu sama Allah dibinasakan mereka. Nah, ini pelajaran buat kita ya. Makanya kenapa demi fajar. Jadi dari tidur kita bangun, fajar itu langsung kita direkam, diawasi sama Allah. Direkam sampai malam. Itu sekaligus mengingatkan bahwa nanti kalau kita meninggal dibangkitkan akan dihisap. Tapi kalau di dunia demi fajar, pakai penggunaan kata fajar itu maknanya adalah tadi kita direkam, diawasi sama Allah. Begitu bangun tidur, kemudian di waktu fajar itu sudah mulai beraktivitas, maka semua aktivitas kita di monitor ya, pakai CCTV-nya Allah. Nah, baru masuk ke ayat 15 sampai 20 itu adalah kritik ya atas mental mereka ya. Mental mereka ini, maka adapun manusia, maksudnya mereka ya, manusia ini, apabila Tuhannya mengujinya, lalu memuliakannya, lalu menyenangkannya, maka dia berkata, Tuhanku memuliakanku. Jadi kalau dikasih yang enak-enak begitu, Tuhanku memuliakanku. Ya, tapi di sini, dan adapun apabila dia mengujinya, lalu menetapkan rizkinya atas mereka. Jadi ketika di sini mengujinya dalam tanda kutip ini ya, ujian gak enak gitu ya, maka dia berkata, dia itu tadi manusia yang melampaui batas tadi, Tuhanku menghinakanku. Ini bantahan dari Allah.
Sekali-kali tidak. Bahkan, nah ini kritik terhadap mereka. Bahkan kalian itu nggak memuliakan anak yatim. Dan gitu. Bahkan kalian juga tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Ya. Tidak. Jadi yang apa namanya baik-baik nggak mereka lakukan, memberi makan anak yatim, memberi makan orang-orang miskin nggak mereka lakukan, makanya la semua, semua. Tapi di sini harta warisan mereka makan dengan setamak-tamaknya, dicampur adukkan gitu. Ya, harta warisan, dan mereka juga mencintai harta benda yang mereka punya. Kalau ini harta warisan, kalau ini harta benda mereka. Jadi harta benda mereka itu dengan secinta-cintanya, bucin, hubudunnya banget gitu. Nah, itu. Ya, jadi ayat 15 sampai 20 itu kritik atas mental mereka yang mentalnya seperti itu. Ya, dikasih sesuatu yang ini mereka merasa dimuliakan, maka mereka berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Begitu dikasih ujian sedikit, Tuhanku menghinakanku. Allah bantah, kalah. Sekali-kali nggak begitu, gitu kan. Itu sampai ayat 20. Waktunya 3 menit lagi, habis. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, belum tuntas. Iya. Kemudian ridho ya, karena juz 30 ini. Bu Bati, boleh Ya? nanya? Saya karena sambil nyambi tadi. Yang ayat 2 itu ya, dan demi malam yang 10 itu saya tadi belum masuk karena mental juga. Saya juga secara ini harus dicek ya Bu ya, intinya itu tuh demi malam yang 10 tuh bisa bermakna adalah, kalau saya buka di tafsir ringkas Kemenak ya Bu ya, demi malam yang 10 tuh maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau di itu ya, kalau di jalan lain juga maksudnya adalah tanggal 10 bulan Zulhijjah, sama ya. Sama. Kemudian kalau di Al-Muyassar juga Allah bersumpah demi waktu fajar dan demi 10 malam pertama dari Zulhijjah, sama Bu. Jadi Zulhijjah ya sama ya Zulhijjah, sebenarnya. malam ini pertama malam ke-10 Zulhijjah. Ya, Zulhijjah, ya. Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Bati. Oke, waktunya pas banget, 2 menit diskon ya. Ya. Tapi kayaknya itu deh, diulang sekali lagi bertiga, ayat 1 sampai itu. Sayang kan maghribnya masih lama, 2 menit lagi lah. 20. 1 sampai 5 saya ambil acak. Yang Bu Adrias, ada Bu Adrias ya? Ada. Tadi perasaan nggak ada Bu Adrias, siapa yang belum? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang belum? Saya nggak hafal loh. Ada Bu Jangan Adrias. sampai nanti merasa Bu dianaktirikan. Adrias ada. Bu Ella juga kayaknya belum. Udah nih. Udah. Bu Yuni udah, Bu Tini udah, Pak Sultan udah juga. Udah. Bu Lia udah, Bu Martim udah, Bu Adrias, berarti 6 sampai 14 Sudah semuanya adalah selesai. Bu Yuliani. Ya. 15 sampai 20 adalah Bu Yufi. Silakan. Terciduk. Habis. Silakan langsung Bu Adrias. sambung menyambung. Bu Adrias. Ya, Pak. Silakan 1 sampai 5. Ya, saya akan coba ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, demi fajar. Ya. Demi malam yang 10, langsung aja Bu. Malam 10. Malam yang 10. Demi malam yang 10. Demi malam yang genap dan yang ganjil. Dan yang ganjil. Demi malam apabila berlalu. Apabila telah berlalu. Adakah pada yang demikian itu? Adakah pada yang demikian itu Sumpah bagi yang orang-orang yang berakal. Ya. Bagi yang mempunyai akal. Bagi yang mempunyai akal. Lanjut. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.
Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhan engkau berbuat terhadap kaum Ad, Yaitu yang mempunyai penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi, yang semisalnya belum pernah dibangun di negeri-negeri lain. Dan kaum Samud terhadap kaum Samud yang memotong batu di lembah. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai bala tentara. Yang mereka melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas di negeri. Ya, boleh. Maka kebanyakan mereka berbuat kerusakan di dalamnya. Maka karena Tuhan engkau telah menimpakan atas mereka cambuk azab, atau cambuk azab. Sama aja. Sesungguhnya Tuhan engkau benar-benar mengawasi. Yang mengawasi. Ya. Siapa lagi? Oh, Bu Yupi terakhir. 16. Maka adapun manusia jika apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan menyenangkannya, maka dia berkata, Tuhanku memuliakanku. Dan adapun apabila ia mengujinya, menetapkan rizki atasnya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Karena telah menghinakanku. Ini af'ala ya. Telah menghinakanku. Sekali-kali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Dan kalian tidak menganjurkan atas makanan orang miskin. Memberi makan orang miskin. Dan mereka kalian makan harta warisan. Akan memakan harta warisan aklam yang apa itu? Tadi enaknya apa tadi? Sebanyak-banyaknya. Dengan cara menghimpun gitu aja deh ya. Menghimpun ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini sebanyak-banyaknya itu karena makan semakan-makannya tadi kita artikan sebanyak-banyaknya. Ini menghimpun. Jadi dengan cara menghimpun. Menghimpun harta sebanyak-banyaknya. Ya, dan kalian mencintai harta benda secinta kecintaan yang berlebih. Dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, oke. Cukup ya? Ya, nanti disambung ya sisanya. Alhamdulillah. Kasih buati. Ya, sama-sama. Tadi ayat 1 sampai 5 temanya apa Bapak Ibu? Demi Allah terhadap waktu. 6 sampai 14. 3 kaum yang melampaui batas. 15 sampai 20 adalah kritik atas terhadap mental mereka.
Oke, kita lanjutkan nanti hari Senin. Senin. Makasih Senin. banyak Bapak Ibu semuanya atas Foto Pak kebersamaan Helmi. hari ini. Hah? Ini foto. Oh iya, Ya, siap, Pak Helmi. siap. Bu Riri udah dandan, Pak Helmi harus Iya, siap, siap. Tadi sebetulnya sudah dipoto. Pulang Ya pesta nih, Bu Cut. Ati, makanya Oh. tadi Ya, terlambat. Bu Ati. Pulang Bu pesta. Ani sudah pindah. Iya, Bu Riri Tarawih, kemana aja saya cariin dari kemarin. Kemarin sakit, tadi pesta. Oh iya. Udah nih, Riri. Habis sakit pesta. Silakan Bapak Ibu. Ya. Makasih Bu Oke. Ati. Ya, sama-sama. Ibu-ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.